Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Selamat sore sahabat menuju malam ya. Insyaallah sebentar lagi akan berganti, siang akan kembali menuju malam ya. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Kita sedang diajarkan oleh Allah siang malam, tidur, bangun, hidup, mati, ya sahabat. Ya. Ada pertanyaan yang nakal, ya, tapi boleh dijawab, tapi bagus untuk dijawab adalah ada yang bertanya kepada Abah tentang di manakah Tuhan tadi semua. Pertanyaan yang sangat bagus dari semua, ya. Tetapi mari kita bicaranya adalah lebih luaskan pemahamannya, ya. Karena Tuhan tidak akan kalian temukan pada apapun. Tuhan tidak akan kalian temukan pada Quran sekalipun. Tuhan tidak akan kalian temukan dari riyadhah kalian. Tuhan tidak akan kalian sampai adalah dengan ilmu kalian. Tuhan juga tidak akan kalian temui dengan amal kalian. Tadi semua. Allah mengajarkan kepada kita sahabat, pada dasarnya adalah carilah segala sesuatu itu pada tempatnya. Mencari cacing adalah di tanah, ya. Mencari burung di pohon, mencari ikan laut di laut, mencari ikan wader di selokan, ya. Nah, bagaimana? Di manakah Tuhan? Nah, inilah sesungguhnya adalah banyak manusia yang tadi semua adalah mencari Tuhan, tapi adalah selalu keluar daripada dirinya. Maka pada saat sahabat kita keluar mencari Tuhan, keluar dari diri kita, maka tidak akan ketemu Tuhan. Maka itulah baginda Nabi bersabda, man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'idah. Barang siapa dia ada orang yang mencari Tuhannya, keluar daripada dirinya, maka dia tidak akan pernah ketemu Tuhan. Tadi semua, ya. Itulah sahabat dalam kitab-kitab ulama, dalam Tijan, dalam kitab Mulbarohin, dalam kitab Sanusi, dalam kitab Kifayatul Awam, bahwa Tuhan itu tidak berjihad karena memang tadi semua, karena pada saat ada jihad adalah berarti ada posisi, maka yang bertanya ini banyak sekali, Abah tidak sebutkan, tapi pada dasarnya adalah bagaimana kita adalah mengetahui keberadaan Tuhan, ya semua. Tuhan itu adalah tidak dikatakan di mana dan bagaimana, sahabat. Dan Tuhan itu juga tidak bisa dikata apa tadi semua. Apa, mengapa, bagaimana adalah pertanyaan yang tidak layak pada Tuhan tadi semua. Tuhan itu tidak bisa dijelaskan, ya, tapi bisa dirasakan dan dibuktikan. Jadi sesungguhnya sangat bukti, ya. Bisa dirasakan, nyata tadi semua, ya. Ada diri kita masing-masing. Maka itulah kata Abah, sesungguhnya ada Gusti Allah, ada guru sejati pada setiap diri individu, ada Rasulullah pada setiap diri individu manusia. Maka orang yang ingin mengenal Tuhan, keluar dari dirinya, dia tidak akan ketemu, sahabat, ya. Karena Tuhan sendiri yang berkata, aku tidak, siapa yang ingin bertemu dengan aku, gunung, langit, laut tidak ada yang bisa menampungku kecuali hati orang yang beriman. Nah, tinggal bagaimana kita, karena hati adalah tempat merasa. Maka Tuhan, sahabat, tidak bisa dikejar dengan pikiran, akal. Segala kitab yang kalian aji itu datangnya kepada pikiran, akal, tadi semua. Maka tidak bisa mengejar Tuhan adalah dengan 1 miliar kitab sekalipun. Karena Tuhan itu adalah tidak bisa, adalah kedudukannya dengan dikejar dengan ilmu pengetahuan, walaupun baca tafsir Al-Quran 1 miliar tafsir, selama itu adalah, maka tetap kalian tidak akan bertemu dengan Tuhan. Bahkan selalu di ujungnya paling bicaranya wallahu a'lam,
Gitu kan tadi semua. Kalau masih bicara wallahu a'lam, berarti hidup ini judi. Kalau masih bicara wallahu a'lam, maaf ya, jangan dipelintir, bukan sombong sahabat. Tapi inilah, maka disebut iman tahqiq adalah iman yang sudah membuktikan Tuhan. Iman yang sudah bertemu dengan Tuhan. Iman yang sudah berjumpa, liko dengan Tuhan. Tadi semua. Maka tidak ada wallahu a'lam. Tadi semua. Nah inilah ya. Bahasa wallahu a'lam itu hanya akan terjadi adalah karena masih adanya terpisahnya kamu dengan Tuhan. Nah inilah maka buat teman-teman sekarang tadi sama Abah tidak akan ngaji tafsir, tidak akan ngaji apa kitab tadi semua. Coba ayo belajar merasakan kehadiran Tuhan. Karena pada saat engkau sudah liko dengan Tuhan, maka sesungguhnya adalah selesailah hidupmu, selesailah urusanmu tadi semua. Karena hanya Dia tadi semua, tadi semua. Maka disitulah sahabat, jangan, maka selama orang itu mencari Tuhan, Tuhan tidak perlu dicari tadi semua. Bahkan Tuhan tidak perlu dikenali tadi semua. Tuhan itu adalah hanya cukup dirasakan kehadirannya. Kalau kau sudah bisa merasakan, menemukannya, karena Tuhan sendiri yang berkata, aku tidak ada yang bisa menampungku, langit, bumi, laut tidak bisa menampungku, adalah kecuali adalah hati orang yang beriman tadi semua. Nah, iman adalah kata Abah sahabat bukan percaya. Iman itu al-yakin. Maka seharusnya rukun iman diganti dengan rukun yakin. Karena pada dasarnya, pada saat iman diartikan percaya, Abu Jahal percaya adanya Tuhan. Tadi bahkan Fir'aun sebelum meninggalnya, aku percaya iman pada Tuhannya Musa. Maka jangan artikan bahwa iman itu percaya. Tapi al-yakin. Dan al-yakin bukan pada pikiran. Tapi adalah rasa yang membuktikan. Karena Tuhan itu bisa dibuktikan dengan rasa. Dan itulah kenapa Tuhan sudah membuat istana dari awal adalah hati kita, hati manusia. Yang merupakan adalah rumah Tuhan. Baitullah yang sesungguhnya adalah hatimu. Itulah baginda Nabi bersabda adalah qalbul mu'min baitullah. Kolbunya seorang yang beriman, nah, silakan imannya mau agama apa saja. Karena jangan-jangan kata iman itu adalah seolah-olah milik orang Islam. Banyak orang Islam, Abah menyaksikan justru banyak yang tidak beriman. Tadi semua. Karena dia sudah imannya kepada kitab. Imannya kepada kata orang. Itu bukan iman. Tadi semua. Al-imanu kullu, iman yang sempurna itu. Al-imanu biru'yatillah adalah yang mampu menyaksikan Allah dengan rasa. Tadi semua. Ya. Maka tidak ada kalau bertanya, di mana Tuhan? Bagaimana Tuhan? Yang tahu Tuhan hanya kamu masing-masing. Maka jangan jadikan adalah gurumu berhala. Tadi semua surat At-Taubat ayat 31 Allah melarang adalah apa namanya nah inilah yang sekarang akhir zaman adalah seolah-olah dijadikan alat memanipulasi dari semua adalah manusia ya. Kalau Tuhan itu hanya nama, maka Tuhan itu menjadi angan-angan. Itulah apa namanya Allah berfirman wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ada manusia kata Allah yang menyembah kepada nama. Nah, tidak boleh kita menyembah nama. Mengetahui Tuhan tanpa liko dengan Tuhan, maka Tuhan itu angan-angan. Menyembah Tuhan yang angan-angan sama saja dengan menyembah batu dan pohon. Tadi semua, ya. Nah, inilah yang di akhir zaman ini manusia hanya menyembah nama Tuhan. Sampai Nabi bersabda, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Siapa yang tahu asma, nama, tapi tidak bertemu dengan yang tidak punya nama, maka dia itu adalah belum bertuhan, sahabat. Itulah yang Allah ingatkan kepada kita adalah tentang bagaimana adalah Tuhan mengajarkan. Man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Siapa yang tidak berjumpa dengan Tuhan di sini, maka tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan di sana. Jadi semua, ya. Nah, inilah sahabat, ya. Jadi kalian tidak bisa mengenal Tuhan dari kitab apapun, dari buku apapun, dari ulama manapun. Tadi semua. Karena Tuhan itu adalah sebagaimana 1 miliar ulama bercerita tentang gula manis, sebelum kau membuktikannya, maka manisnya gula itu hanya angan-angan. Tadi semua. Inilah disebut iman tahqiq adalah iman adalah pada saat membuktikan iman itu
adalah jangan berisik sayang ya, di sana mainnya ya, di rumah ya, di depan ya. Pada saat iman itu adalah dibuktikan oleh diri kita. Maka tadi tidak ada kitab yang paling diagungkan oleh Allah adalah kecuali tubuhmu sendirilah kitab itu. Tadi adalah Al-Quran Qadim, Wahyu Minulyo, ora ditulis, bisa diwoco. Tadi semua. Kenapa sekarang manusia adalah menjadi jauh dari Tuhan? Tahu nama Tuhan, tapi tidak mengenal Tuhan. Menyembah Tuhan, tapi tidak merasakan kehadiran Tuhan. Tadi semua. Akhirnya Tuhan adalah menjadi tapekong. Tuhan adalah menjadi judi. Tuhan menjadi angan-angan. Sehingga semua hidupnya tidak ada kepastian. Tadi, rezekinya tidak ada kepastian. Apalagi setelah matinya. Rezekinya saja nggak ada kepastian. Kenapa? Karena selalu diakhiri dengan wallahu a'lam. Inilah sesungguhnya yang sebetulnya terlihat nadanya sombong, tapi kenyataan inilah yang sebenarnya. Kenapa disebut ada iman tahqiq tadi? Kenapa kita harus tahu alif lam mim? Supaya apa? Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau sudah la raiba fihi, bagi orang-orang yang sudah membuktikan iman, sahabat. Oh, gula itu manis, garam itu asin, tadi semua. Nah, bagaimana membuktikan Tuhan? Bertemu dengan Tuhan. Sehingga kamu rasakan Tuhan itu adalah begitu wujud, begitu nyata, begitu dohir. Tadi semua. Dalam setiap kehidupan kita semua. Ya. Kalau tidak demikian berarti judi dalam hidup. Tuhan hanya tahu nama. Hanya Tuhan yang hanya tahu nama. Maka Allah ingatkan. Wa minan nasi ma ya'budullah ada harfin. Banyak manusia yang menyembah nama. Tadi semua. Ya. Menyembah nama sama dengan menyembah berhala. Tadi semua, ya. Nah, Tuhan itu bukan nama. Tadi semua, ya. Bahkan itulah kenapa ada zatnya Tuhan itu hanya bisa kamu rasakan. Tadi semua, ya. Bagaimana cara merasakan kehadiran Tuhan? Nah, inilah sore ini kita akan bahas. Supaya kalian merasakan bagaimana betapa dekatnya Tuhan. Jangan sampai kalian mengaji berulang-ulang dalam Al-Quran wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid, tapi tidak bisa merasakan bagaimana dekatnya Tuhan pada dirimu. Bahkan pada saat Tuhan berkata wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kamu juga tidak merasakan bagaimana tidak berpisahnya kamu dengan Tuhan. Tadi semua. Pada saat Tuhan berkata wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Tuhan menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian lakukan, maka berarti kalian juga tidak kenal dengan Dia. Tadi semua. Maka Tuhan itulah realita dalam kehidupan. Tadi semua. Jadi apa namanya, apa yang dikatakan oleh Ibnu Arabi dan ulama yang lain, lihatlah karya Tuhan pada alam dan pada dirimu. Tadi semua. Itulah kita disebut alam. Yang di luar kita disebut alam. Adalah, atau bahasa Qur'annya adalah syai'in. Tadi semua. Atau Nur Muhammad. Atau makhluk. Tadi semua. Ya. Maka siapa yang tidak membaca, mengenali makhluk atau syai'in ataupun apa namanya, maka segala sesuatu yang ada di sini adalah sebagai perwujudan Tuhan tadi semua. Karena kata Abah juga Tuhan itu tidak menciptakan, tapi menjadikan. Makanya kenapa dalam Al-Quran mengatakan ini ja'ilun, ja'ala, menjadikan tadi semua, transformer tadi semua. Seperti manis menjadi gula. Seperti apa namanya asin menjadi garam gitu loh. Nah, seperti ruh menjadi kita dohir manusia. Nah inilah ya di sini berarti letaknya. Nah ini karena kalau yang tidak memahaminya sampai mati, maka dia tetap tidak mengenal Tuhan sampai matinya. Sampai Tuhan mengatakan tadi ya ayyuhalladzina amanu, maka kepada orang beriman. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu, bukan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman tadi semua ya adalah apa namanya ittaqullah, bertakwalah pada Tuhan, pada Allah haqqa tuqatihi, dengan sebenarnya, dan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali kamu telah mengenali Tuhan, telah berserah diri pada Tuhan, telah menyaksikan Tuhan, telah membuktikan Tuhan, telah liqo dengan Tuhan sampai habislah dirimu semua tadi. Nyata lebur dalam wujud Tuhan, lebur nyata pada af'al Tuhan, keluar napasmu adalah merupakan apa namanya syirullah, naik turun napasmu adalah nurullah, hidupmu adalah nur sifatullah, sementara jasadmu adalah nur af'al Allah. Kopi sub, nur af'al Allah tadi semua ya adalah jasad dan ruhmu itulah nur
Muhammad sallallahu. Itulah. Nah, tapi itu hanya baru teori tadi semua. Baru ucapan tadi semua. Tapi bagaimana buktinya? Bagaimana pembuktian liqa'nya itu tadi semua? Sehingga benar-benar engkau merasakan bertemu dengan dia tadi semua ya. Jadi inilah yang katakan paman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa orang yang berharap liqa, ingat ada 6 ayat dalam Al-Quran, siapa yang ingin liqa dengan aku, maka aku pun ingin liqa dengannya. Liqa itu bertemu tadi semua ya. Membuktikan lah tadi semua ya, membuktikan Tuhan. Sebenarnya sederhana, nanti kita lihat pada saat kita, pada orang-orang yang sudah sadar. Nah ini masalahnya, manusia ini nggak sadar. Sholat pun dalam keadaan mabuk tadi. Wala taqrabus sholat illa wa antum sukaro. Banyak orang sholatnya mabuk, hidupnya mabuk. Mabuk itu apa? Nggak sadar. Nggak sadar itu apa? Nggak sadar kehadiran Tuhan. Itulah. Padahal begitu nyata tadi semua. Maka itulah. Maka dikatakan alam ini membuat kita mengerti apa arti kehidupan. Kalau tidak bisa membaca alam, kata Ibnu Arabi, jangan pernah tinggal di bumi. Gitu. Kalau tidak bisa membawa alam, maka siapa yang membaca alam, yang nampak hanya alam, kata Imam Ghazali, buta dia itu dari semua. Siapa melihat makhluk tapi tidak melihat yang menciptakan makhluk, buta dia itu. Itulah kenapa sahabat, beberapa ayat dalam Al-Quran Allah ingatkan kepada kita, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Adalah bukan buta mata di sini. Banyak manusia adalah tot gajah, melotot tapi nggak membaca tadi semua. Tadi semua kayak ikan peda, lihat sih lihat tapi nggak membaca tadi semua ya. Itulah kenapa ayat pertama kepada Nabi ada suruh membaca, Iqra. Tapi Nabi berkata ma'ada biqori karena Jibril tidak memperlihatkan tulisan. Tapi karena Jibril suruh membaca diri, maka dikaitkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dengan penciptaan. Bagaimana engkau diciptakan? Nah inilah yang harus dibaca, bagaimana kita diciptakan. Dari sekarang ada, sebelumnya tidak ada, nanti menuju tidak ada, dari mati menuju hidup, nanti mati, hanya berputar saja. Selama kau tidak mengerti adalah mati, jangan pernah kau bicara hidup. Sebelum kau mengerti tentang hidup, jangan kau bicara tentang mati. Tadi semua tadi. Sebelum kau mengerti tentang neraka, jangan ngomong surga lo. Tadi semua ya. Inilah tadi semua. Nah inilah ya sesuatu yang kelihatan wah, padahal begitu sederhana, begitu mudah, begitu ringan. Tadi semua kalau kalian sudah membuktikan Tuhan. Tadi semua. Sebagaimana Nabi Musa pada saat dia tetap ngotot, dia pikir Tuhan itu harus dilihat dengan mata. Tadi apa namanya Rabbi andur ilaika, ya Tuhanku perlihatkan dirimu, kata Nabi Musa. Selalu Nabi Musa itu, maka berapa kali kan Nabi Musa itu adalah menghancurkan umatnya tadi semua, karena umatnya meminta Tuhan itu adalah seperti makhluk gitu loh tadi semua. Tapi umat sekarang tidak menganggap seperti begitu, tapi sadar nggak sadar umat sekarang ini menganggap Tuhannya juga sama kayak begitu. Dianggap Tuhannya itu sosok jirim, jisim yang duduk di atas aras, mengatur rizki, mengatur hidup dan mati. Inilah kegagalan dalam bertuhan. Selamat bertuhan tidak demikian, kalian tidak akan pernah mengenal Tuhan sampai mati. Tidak bisa membuktikan Tuhan sampai mati, karena selalu terpengaruh pikiran kalian pada Tuhan yang di luar pada diri. Dari semua ya. Nah inilah Nabi Musa diajarkan oleh Allah pada saat Rabbi arini andur ilaika, ya Tuhanku perlihatkanlah kepada diriku wujud dirimu. Musa pikir mungkin Tuhan itu kayak makhluk begitu tadi semua. Nah ini tapi orang Islam sekarang pun sama, nggak ada beda. Maka tadi kenapa dia sholatnya cari pahala, karena Tuhannya itu dianggap yang punya kuasa. Nah ini tadi semua dia padahal dia tidak sadar sholatnya itu digerakkan oleh Tuhan tadi semua ya. Kenapa manusia itu puasa minta pahala? Karena dia tidak mengerti tentang Tuhan. Kenapa manusia itu beribadah mencari surga? Karena nggak ngerti itu Tuhan tadi semua. Kenapa manusia takut neraka? Karena dia juga nggak ngerti Tuhan. Makasih sahabat. Karena kalau dia ngerti Tuhan, dia tidak akan minta pahala, tidak akan minta surga. Dalam berkata tidak akan ada wallahu alam tadi semua ya, karena Tuhanlah yang tahu segalanya tadi semua ya. Nah inilah ya, maka harus dipahami oleh kita adalah, makanya dikatakan adalah orang mereka kalau tidak bisa membaca alam, jangan kau tinggal di bumi, kata Ibnu Arabi, karena bumi adalah tempat para malaikat Allah, tempat para nabi Allah, tempat para aulia Allah yang bisa merasakan
Raudhoh min riyadil jannah. Kalau kau tidak bisa merasakan bumi ini, raudhoh, taman dari taman surga, berarti kau masih, agama itu adalah hanyalah masih hayal tadi semua, ya. Dan penghalangnya sederhana. Tuh kitab-kitab yang kamu aji itulah penghalangnya tadi semua. Sehingga manusia sekarang nggak sadar menjadi ulama yang mulia, bisa baca kitab, ahli sujud, ahli tahajud, ahli dikir. Yang ahli kitab itu iblis, yang ahli sujud itu iblis, yang ahli ilmu itu iblis. Maka kalau itu yang dikerjakan, yang muncul, kamu merasa lebih mulia dari orang lain. Coba rasakan. Tadi nggak sadar mencari iblis, kita yang jadi iblis tadi semua. Orang yang merasa mulia dengan ilmu, iblis. Orang yang merasa mulia dengan kedudukan, iblis tadi semua. Orang yang merasa lebih baik. Kenapa? Karena dia belum mati. Selama orang itu belum mati, maka selalu akan merasa lebih baik. Cirinya orang belum mati dalam beramal, dia mencari pahala. Maaf ya Mas Sudirman, Abah ini sekarang agak sedikit porno ngomongnya. Tapi habis disembunyi-sembunyi nggak ngerti-ngerti juga. Terus saja kamu haji kitab itu. Kamakola kila. Tadi kata Tuhan Sabul Qadir, lihat, itu yang ngomong bukan Abah. Sekarang ini kalian terjebak dengan ulah senokorgronya tadi semua, ya. Tuhan sudah berkata, Nabi Tuhan Sabul Qadir sudah berkata, kalaupun kamu mengkaji alfi kitab, bahkan kata beliau alfi 1 miliar kitab, tapi selama kau semakin banyak kau aji itu, semakin jauhlah kau dari Tuhan. Karena kitab Tuhan itu ada, tidak membutuhkan tulisan tadi semua. Itulah Nabi Muhammad di awal. Kenapa Nabi Muhammad tidak punya guru? Duduk saja di gua. Nabi Ibrahim tidak punya guru. Sunan Kalijogo cukup saya di pinggir kali. Syekh Mu'i cukup di dalam gua. Tadi semua kemudian juga sama. Terima kasih Mas. Di gua Pangeran Penogoro cukup duduk di gua Selarong. Temukan Gusti, guru sejati. Cuma manusia sekarang salah. Maaf tadi semua. Akhirnya guru sejati pada dirinya nggak keluar. Cemburu dia. Dihijab ada guru lain yang lebih mulia di luar dirinya. Padahal guru yang paling sejati, yang paling mulia ada pada diri kalian masing-masing.